Manusia tuh berubah-ubah, manusia itu tidak pasti, manusia tuh penuh bohong, penuh salah, setiap orang pasti sama. Tapi zaman sekarang rambut kepala sama-sama hitam. Tapi isi kepala orang kita nggak ada yang tahu loh. Ya gue nyanyi aja. Sekarang tahu dong, ngerti dong. Masa nggak ngerti? Fix, kita ganti snack kita di rumah pakai ini. Buat kamu semuanya yang mau pada belanja, aku bakalan cantumin di bawah sini ada kode voucher yang harus kamu masukin ketika kamu belanja di keranjang YouTube Shopping aku. Ini ada voucher 20.000 tanpa minimal belanja. Buruan, buruan. Kamu kalau ngeliat video ini bisa gratis tahu nggak? Karena ada kode voucher 20.000 tanpa minimal belanja. Jo, menurut lu apa perbedaan antara menjadi religius dan berpura-pura religius? Menjadi religius itu kan datangnya dari dalam ya. Dia tidak menampakkan diri, dia tidak... nampakkan diri, hantu kali ah. Dia tidak membutuhkan validasi dari orang lain. Dan kalau menjadi pura-pura religius itu, ya itu dia yang paling kelihatan jelas ya. Dia butuh validasi dari orang lain, dia terlihat bahwa dia religius. Menurut lo, apa yang membedakan orang yang benar-benar hidup sesuai prinsip dengan orang yang terlihat sok suci? Kalau orang sok suci nih, maaf, sok suci kata-kata yang agak-agak tepi jurang banget. Tapi biasanya tingkah lakunya akan overreacting sih. Yang sok suci kadang-kadang tuh kalau ngobrol, wah, kayak yang udah iye gitu. Iye banget. Nggak mau kalah kadang-kadang. Iya gak sih? Berasa gak? Nah, bagaimana lo menghadapi orang yang selalu berusaha tampil seperti itu? Gue, ya tetep lah gue iyein aja. Iye. Diladenin? Gue tidak akan menjauhi. Gue juga gak mungkin bakalan langsung bikin dia patah gitu ya. Gue jawab aja, iya. Lu tau gue lah, gue kalau udah ketemu orang yang gue tidak bisa menjawab dan juga tidak memberikan reaksi dari apa ucapannya gitu ya. Berarti gue udah kayak, gue udah bingung nih orang ngomong apa sih kadang-kadang ngaco. Jadi coba jawaban gue cuma, oh iya, udah iya aja dengan muka gue yang tidak bete tapi nggak senyum juga. Oh iya, dengan mata kosong gue bingung jawabnya kayak gimana. Lo bisa nggak sih ngebedain orang yang benar-benar ingin nolong misalnya sama yang ingin terlihat baik oleh orang lain? Nggak bisa dong. Lo nggak bisa ngebedain? Punya feeling iya. Tapi zaman sekarang rambut kepala sama-sama hitam. Tapi isi kepala orang kita nggak ada yang tahu loh. Ada orang yang memang berniat jahat karena... Ada memang orang yang memang melakukan kejahatan tuh karena niat. Tapi ada orang yang memang pernah ataupun bisa melakukan kejahatan tuh karena memang mungkin karena sikap dari kita, karena kondisi yang berubah-berubah, atau karena kepepet, mendesak. Bisa juga loh orang kayak gitu. Jadi ya nggak bisa nilai, cuma hanya bisa berhati-hati, berjaga-jaga aja. Nah, kalau reaksi pertama lo saat mendengar kabar bahwa Nisa Sabian udah menikah dengan Ayus itu gimana? Iya, gue nyanyi aja. Sekarang tahu dong, ngerti dong. Masa nggak ngerti? Menurut lo kenapa banyak orang yang merasa terkejut dengan kabar pernikahan itu? Karena orang berekspektasi lebih. Itu dia. Sebenarnya manusia itu mereka merasakan kejutan, mereka merasa kecewa, mereka merasa benci. Karena orang itu selalu menaruh ekspektasi lebih kepada orang tersebut. Orang selalu berpikir, oh dia baik, sangat baik, amat baik, dan segala macamnya. Karena satu kesalahan atau karena perbuatan tertentu, orang langsung kayak, nggak nyangka ya gitu. Jadi, gua lebih kayak mati rasa kali ya, kayak mau harap apa dari manusia
Manusia tuh berubah-ubah, manusia itu tidak pasti, manusia tuh penuh bohong, penuh salah. Setiap orang pasti sama. Cuma gue selalu gue gini. eh Kalau balik lagi di rumah gue tuh selalu dibilang gini. Ketika kita melihat orang yang lebih salah, lebih tidak beruntung, atau lebih buruk, yang terlihat lebih buruk gitu ya. Ya dibawa istighfar lah ibaratnya. Ataupun ya mengingatkan diri lagi kepada Tuhan kayak, waduh ya Allah, amit-amit gitu ya. Nauzubillah, jangan sampai keluarga saya ataupun orang-orang terdekat saya keburukannya itu menjadi konsumsi publik. Karena setiap manusia tuh nggak ada yang suci, Cok. Mana ada? Semua orang pasti pernah salah. Semua orang pernah pasti ada keburukan. Dan kita tidak, ketika sudah kita berucap seperti itu, akhirnya kita nggak akan pernah berekspektasi sama orang lain. Gua ya khususnya. Makanya gue kalau lu enggak nggak sih, gue belakangan banyak banget dikecawin sama orang. Oh karena gue banyak dikecawin sama orang kali ya. Kecewanya kecewa banget. Ingat lu pernah telepon gue malam-malam waktu itu. Kok lu diem aja sih gitu. Ada yang gini nih bla 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 segala macam. Lu tuh lagi diomongin apa? Gue cuma kayak, lu harap apa sama orang? Kalau bukan sekarang, besok kita yang diomongin. Amit-amit ya. Kalau bukan besok, mungkin bisa besoknya. Jadi ya, gak usah lah menaruh harapan sama Nah, manusia. kalau kita balik lagi ke Nisa Sabian nih, Mm. menurut lo kenapa Nisa itu memilih untuk nggak mau ngungkapin pernikahannya lebih awal gitu misalnya? Karena prinsipnya mungkin dia cinta, tidak bisa hidup tanpa Mas Ayus. Terus ya memang dia sudah mantap gitu ya, dan juga mungkin Mas Ayusnya sudah memantapkan diri juga. Ya kayak orang ngompol bro, namanya hubungan mah. Kita cuma bisa ngeliat doang. Angetnya kita nggak tahu rasanya bro. Oh, ini ntar orang pada mikirnya angetnya macam-macam lagi, nih sengaja gue ngomong itu. Menurut lo apa dampak positif dan negatif dari keputusan si Nisa ini nyembunyiin pernikahannya? Buat Nisanya. Bebas, buat publik juga boleh, buat Nisa boleh, buat mantan istrinya si Ayus juga boleh. Tapi gue ngikutin sih. Itu tuh IG-nya yang waktu istrinya bertanya. Gue ingat tuh pertanyaannya. Ntar gue inget-inget. 1 hour later. Pak Ustadz, bagaimana caranya kita bisa... Kok gue jadi merasa sedih ya? So, gue lagi feeling blue nih. Kemarin juga gue pas lagi nonton, pas lagi di kamar, gue kayak... Bener banget lagi. Mau gue posting tuh tadinya. Cuma takut ntar dibilang macem-macem lagi. Sama orang, oh iya pro ini, pro itu gitu. Pertanyaannya gini. Pak Ustadz, bagaimana caranya kita itu bisa melupakan betul-betul dan juga melepaskan rasa sakit yang kita rasakan dari orang yang kita paling sayang. Kurang lebih kayak gitu ya. Jawaban Pak Ustadz waktu itu ada satu surat, gue lupa apa namanya. Intinya adalah, gue lupa apa suratnya. Intinya adalah menjauh agar kita tidak menjadi penyakit hati yang pertama. Tidak menjadi kebencian di dalam diri kita, karena itu kan dosa. Membenci orang lain, menjadi penyakit hati bisa membuat kita jadi orang jahat. Jadi kita lebih menyelamatkan diri kita lah. Bukan berarti kita harus melupakan, tapi kita justru menyelamatkan diri kita dari dosa akhirnya. Pergi menjauh. Kalau kata-kata untuk mantan istrinya Ayus? Mbak, you deserve better berarti. Percaya kalau bukan sekarang, besok pasti ada yang lebih baik. Banyak pahala berarti buat Mbak. Satu Indonesia sekarang lagi doain Mbak. Kalau untuk Nisa? Teruskan perjuanganmu jika kamu yakin. Jangan pikirin judge dari orang lain. Karena balik lagi kita manusia cuma bisa lihat dari apa yang ada di sosial media. Kalau memang yakin pertanggungjawabannya ini semua nanti akan ada di akhirat. Jadi ya teruskan saja. Untuk Ayus terakhir? Sebagai laki-laki yang mantapkan diri ketika mengambil keputusan, ketika mengambil sikap, membimbing dan menjadi imam untuk keluarga barunya, karena satu, balik lagi ke pertanggungjawaban nantinya ketika kita meninggal, dan yang kedua adalah kelak nantinya akan menjadi contoh kepada anak-anak, kepada publik khususnya sekarang ini. Jadi buat Mas Ayus, jika ini memang keputusan yang yakin,
Yang udah mantap dan memang sudah mantap, udah nikah juga, ya biarkan waktu aja yang bicara. Tenang aja. Nanti masyarakat suatu saat kalau memang hasilnya benar pasti akan terlihat benar kok.